Bulia. Waalaikumsalam Mbak Ari. Selamat siang. Wah, segar sekali. Seperti habis makan minum kopi. Iya. Bulia, ini nanti kan ada jadwal Bulia coaching dengan Kiki. Iya. Kira-kira setelah jam istirahat siang, setelah anak pulang. Sebelum melakukan coaching dengan Bu Kiki, saya ingin menanyakan beberapa hal. Kompetensi coaching kan ada 3. Kemudian alur yang kita pakai adalah alur Tirta dengan beberapa prinsip di dalamnya. Yang nanti Bulia ingin kembangkan itu yang bagian mana? Kalau nanti yang akan saya kembangkan itu yang pertama di presence, jadi nanti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya yang satu lagi yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kiki supaya bisa menyelesaikan atau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kiki. Oh, berarti 3 kompetensi itu Iya, yang ingin diterapkan. iya, karena ketiga-tiganya itu juga saling berkesinambungan dalam rangka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Gitu. Dari 3 itu yang sangat paling Bulia ingin kembangkan kompetensi itu yang mana? Dari 3 itu mana yang paling harapannya Bulia lebih berkembang? Yang mana? Yang lebih berkembang yang jelas nanti untuk memaksimalkan potensi dalam rangka menemukan solusi dari masalah. Itu sih yang paling utama untuk bisa dikembangkan. Oh gitu, berarti diambil yang ujung ya. Iya. Ujung dari sebuah kegiatan coaching. Intinya adalah itu yang ingin Bulia kembangkan. Baiklah Bulia, nanti kita coba lakukan kegiatan coaching. Bulia lakukan dengan Bu Kiki. Nanti saya akan menunggu, melihat dan mengamati kegiatan coachingnya. Kemudian ada satu lagi yang harus saya ketahui, tolak ukur atau indikator apa yang nanti menentukan keberhasilan dari ketiga kompetensi coaching yang Bulia kembangkan. Dari ketiganya tentu saja yang di ujung tadi. Jadi dari pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, tentunya indikatornya yang menunjukkan itu berhasil, tentunya bahwa Bu Kiki bisa menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baiklah. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bulia itu tadi secara maksimal, kemudian satu yang paling ujung adalah meningkatkan kemampuan untuk menemukan solusi masalah diri sendiri. Iya, gitu, dengan alur Tirta yang sudah kita pelajari bersama-sama. Iya. Kalau gitu silakan Bu Bulia untuk menyesuaikan jadwal dengan Bu Kiki, nanti kita ketemu lagi bertiga. Ya silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Kiki. Gimana kabarnya Bu? Agak flu hari ini ya. Oke, mungkin nanti bisa cari suplemen ya biar tetap sehat karena kita punya tanggung jawab ke anak-anak yang cukup besar. Oke, Bu Kiki, hari ini jadwalnya kita coaching. Mungkin ada permasalahan atau ada yang ingin disampaikan dari Bu Kiki? Jadi itu tadi begini Bu, tadi pas saya ada jam di kelas itu kebetulan ada tagihan dari grup Bendera Bos. Jadi terpaksa kelasnya saya beri tugasan dulu, kemudian saya ke kantor, saya kerjakan laporan bos itu karena diminta waktu itu kayaknya mungkin jam 10 dimintanya, dan itu posisi sudah jam 9 lebih. Dan saya rasa untuk mengerjakan itu saya butuh waktu beberapa, mungkin setengah jam sampai 1 jam untuk mengerjakan. Jadi untuk mengerjakan itu terpaksa anaknya saya tinggal, saya beri penugasan. Di dalam pas saya mengerjakan itu
ibu kepala masuk ke ruang guru. Nah, saat saya ngerjakan itu saya fokus sama laptop. Saya juga kurang memperhatikan di sekeliling, tapi saya juga sempat sesekali menanggapi ibu kepala itu menghentikan Wiki kok di sini, kok di dalam ruang guru, kan saat ini masih pelajaran kok siswanya ditinggal. Karena saya fokus di laptop, saya fokus di kerjaan, saya hanya menjawab, ya Bu sebentar masih mengerjakan tugas seperti itu. Mungkin saya hanya jawab gitu aja, kemudian saya kembali lagi ke laptop lagi. Mungkin kalau nggak salah itu setelah saya jawab gitu, ibu kepala sekolah itu ngendikan apa lagi, saya nggak memperhatikan. Kemudian dia keluar. Setelah selesai saya baru keingat kalau oh iya tadi kepala ngendikan apa ya, kayaknya kok saya kurang memperhatikan. Jadinya kan ada mengganjal di saya juga enak ya, saya juga menjelaskannya sambil lalu tidak fokus ke beliau, saya masih fokus ke laporan ujian. Jadi memang kurang nyaman, perasaan kurang nyaman, nggak enak. Nanti dikiranya nggak memperhatikan, ya, sehingga kepala sekolah perasaan kok ditegur atau diberitahu diajak berbicara, tapi kok saya juga perlu menjelaskan kalau anak-anak sudah saya beri tugas gitu kok nggak semata-mata saya tinggal aja gitu. Terus, nah tadi Bu Kiki punya perasaan seperti itu, nggak nyaman, jadi nggak enak sama Bu sekolah. Terus untuk mengatasi perasaan itu, nggak nyaman, nggak enak dengan Bu kepala sekolah, apa sih kira-kira yang akan Bu Kiki lakukan? Iya, mungkin menjelaskan ya Bu ya. Cuma mungkin nanti setelah pembelajarannya selesai, saya jelaskan ke kepala sekolah tadi kondisinya seperti apa. Kemudian anak-anak di dalam kelas juga saya sudah beri penugasan, tidak semata-mata saya tinggal di baju karena ya sama-sama tanggung jawab. Di lain sisi juga harus menyelesaikan laporan, di lain sisi juga harus tetap ada untuk anak. Mungkin nanti saya harus temui kepala sekolah untuk menjelaskan kondisi saya tadi. Kemudian setelah nanti mengkonfirmasi, Bu Kiki punya nggak pandangan begini? Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab Bu Kiki sebagai seorang guru, tapi juga punya tanggung jawab sebagai bendahara, di mana ada laporan-laporan yang setiap saat harus segera dilakukan dan dengan deadline serta jam yang sudah ditentukan seperti itu. Kira-kira supaya hal tersebut tidak terulang kembali, artinya tidak muncul perasaan seperti itu lagi ketika terjadi seperti itu, ada kondisi atau situasi yang seperti itu. Kira-kira Bu Kiki punya nggak nanti solusi atau langkah apa supaya perasaan itu tidak timbul kembali, ataupun mungkin tidak muncul kembali teguran yang seperti itu? Menurut saya mungkin kalau dari segi laporan juga kita tidak bisa membatasi ya, itu laporan ada setiap saat dan mendadak selesai juga di waktu kita mengajar juga. Mungkin solusinya adalah saat saya di posisi seperti itu harus mengajar dan menyelesaikan laporan bos, mungkin saya harus izin dulu ke kepala. Oh iya. Jadi saya memberitahukan dulu, Ibu mohon maaf ini ada laporan di bos, jadi saya harus meninggalkan kelas, saya beri penugasan ke anak, saya izin untuk mengerjakan di kantor. Atau mungkin kalau memang laporannya tidak begitu sulit, saya bisa sambil saya tunggu anak-anak di kelas,
dan tetap kalau besok karena saya harus fokus ke laptop, saya kerjakan di dalam kelas. Tapi mungkin izinnya itu tadi saya memberitahukan ke ibu kepala dulu agar dia ke depannya tidak seperti ini lagi. Berarti intinya sudah ketemu ya solusinya Bu Kiki. Jadi untuk yang permasalahan saat ini, Bu Kiki nanti akan mengkonfirmasi dan menjelaskan situasinya. Oke, baik Bu ya. Alhamdulillah tadi sudah ketemu Bu Kiki ya. Sudah ngobrol-ngobrol luar biasa. Ternyata permasalahan yang cukup permasalahan yang sederhana sebetulnya, tetapi memang ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik akan menimbulkan ganjalan-ganjalan dan itu menghambat kegiatan dan proses pembelajaran pastinya. Ya. Baik Bu Lia, tadi sudah runtuh kegiatannya, kemudian coaching sudah dilakukan dengan Bu Kiki. Menurut Bu Lia, performa yang sudah Bu Lia tampilkan tadi kegiatan coaching, bagaimana penilaian diri Bu Lia sendiri terhadap kemampuan Bu Lia melakukan coaching tadi? Baik, Bu Anu. Kalau setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu Kiki, setelah itu saya refleksi kembali apa yang sudah saya lakukan tadi, baik itu dari segi kelebihannya dan juga kekurangannya. Ternyata dari apa yang sudah saya lakukan tadi, ada ini satu yang perlu saya kembangkan. Jadi kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Kiki itu yang masih perlu saya kembangkan. Jadi menggiring dan juga memberikan pertanyaan, memancing supaya coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, tetapi berdasarkan potensi dan kemampuan dari dirinya sendiri. Artinya membuat coaches itu sadar akan potensinya. Itu yang perlu saya kembangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang membuat coach tahu akan potensinya, itu yang masih perlu harus saya kembangkan. Bu Lia bisa menemukan hal ini itu dari sudut mana Bu Lia dapatkan? Maksudnya bahwa saya ternyata kurang nih dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan. Iya. Ternyata ini kalau saya lihat dari ini solusi yang ditemukan, yang dikembangkan oleh coach itu sendiri. Jadi mungkin sebetulnya solusi itu kadang tidak hanya satu solusi yang bisa ditemukan, yang bisa dikemukakan, bisa dilakukan, tapi ada beberapa solusi. Tetapi ternyata hal itu terpikirkan oleh saya ketika selesai masa coaching. Kenapa tadi saya nggak mengemukakan ini ya? Kenapa saya nggak mengemukakan ini? Artinya berarti saya sudah tahu ternyata berarti kemampuan saya itu masih perlu dikembangkan lagi dalam hal mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Semoga saja dengan nanti pengalaman istilahnya jam terbang yang lebih dengan beberapa kali sering melakukan coaching, semoga itu bisa lebih meningkatkan kemampuan saya di dalam mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sangat luar biasa. Langsung menemukan kelemahan diri pribadi untuk nanti dikembangkan. Baik Bu Lia, untuk kegiatan coaching yang sudah Bu Lia laksanakan tadi, bolehkah saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya amati, tetapi nanti kiranya bisa menjadi dasar untuk perkembangan dan kemajuan kita bersama? Boleh? Mohon terima kasih. Baik Bu, pada dasarnya kegiatan coaching sudah berjalan sangat baik, alur tirta sudah terlaksana runtut dan sampai pada akhirnya menemukan solusi. Bu Kiki menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri dan Bu Lia menyadari bahwa ada beberapa yang semestinya saya bisa pancing lebih dalam lagi dari Bu
Gigi untuk menemukan solusi atau alternatif solusi lain, sehingga semua bisa berjalan, kemudian bisa berkembang dan nanti bisa meningkatkan kemampuan diri Bu Gigi dan kemampuan dia sendiri sebagai coaching. Kemudian untuk selanjutnya nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Baik, untuk tindak lanjut atau proses selanjutnya yang akan dikembangkan, dia tadi sudah sampaikan adalah menyampaikan banyak pertanyaan yang bervariatif dan berbobot. Itu tentu saja akan memancing kemampuan, kompetensi dan memancing hal-hal baik yang ada pada coaching. Nanti bisa, kalau ini berjalan terus dan terbiasa, maka meningkat, dan itu nanti akan tertular kepada Bu Kiki yang biasa kita wawancara nanti menjadi coach gitu, untuk teman yang lain. Kemudian Bu Lia, saya mau izin nanti untuk hasil observasi ini akan saya sematkan pada laporan supervisi akademis atas nama Bu Lia dengan Bu Kiki, sehingga akan kita masukkan juga pada e-kinerja. Gitu, boleh? Boleh. Kemudian yang esensi di akhir kegiatan ini adalah dukungan dari orang-orang tertentu yang Bu Lia harapkan. Siapa saja yang nanti bisa mendukung kegiatan ini berjalan lebih baik, lancar, dan akan menular kepada teman-teman Bu Kiki, bahkan kepada Bu Lia. Yang pertama tentu saja dukungan dari kepala sekolah. Mungkin dari ibu kepala sekolah, dari pihak sekolah bisa memfasilitasi, mungkin dengan membuatkan jadwal, kemudian memberikan arahan juga kepada rekan-rekan guru bahwa kegiatan coaching itu memang diperlukan. Yang kedua juga dukungan dari rekan-rekan guru pun juga sangat diperlukan, karena dengan begitu satu, rekan guru menjadi lebih meningkat,